Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang hak asasi manusia. Baik, kita mulai saja videonya. Perkenalkan, nama saya Fredison, NPM 191803108 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang hak asasi manusia, dimulai dari pengertian, sejarah, piagam HAM, peradilan, dan pelanggaran. Dimulai dari pengertian. Pengertian, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup, makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian lain, hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat menurut Pilar 2001. Silakan. Pengertian lain, sifat HAM. Yang pertama, sifat HAM bersifat kontraksi, adalah akan menjadi kodrat manusia. Sifat lainnya yaitu universal umum, karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Superegal karena tidak tergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kekuasaan lebih tinggi. Karena hak asasi manusia dimiliki manusia bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Sifat yang lain yaitu HAM bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia. Sejak dari kandungan manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu yang pertama hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Baik, kita lanjut ke sejarahnya. Sejarah HAM. HAM berasal dari pada PBB Eleanor Roosevelt pada tanggal 10 Desember resmi diterima PBB sebagai Universal Declaration of Human Rights, memuat 30 pasal, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Awalnya deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak 1997 dilengkapi 3 perjanjian lain, yaitu yang pertama International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, yang kedua International Covenant on Civil and Political Rights, yang ketiga Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, yang diterima PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dan anggota PBB dipersilakan untuk meratifikasinya. Secara eksplisit, bagian konvenen berisi hak sipil dan politik. Pasal 6-nya right to life, pasal 9-nya right to liberty and security and person, pasal 14-nya right to equality, the courts and tribunal, pasal 18-nya right to freedom to talk, conscience, and religion, pasal 19-nya right to hold opinion without interference, pasal 21-nya
right to peaceful assembly, pasal 22-nya right to freedom of association. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, pasal 6-nya right to work, pasal 8-nya right to form trade union, pasal 9-nya right to social security, pasal 11-nya right to adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing, and housing. Pasal 13-nya right to education. Universal Declaration of Human Rights, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal right, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, dan kebebasan memeluk agama dan kebebasan bergerak. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi, yaitu property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Yang ketiga ada hak-hak asasi politik, yaitu political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan umum, dan hak untuk mendirikan partai politik. Yang keempat ada hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, right of legal equality. Yang kelima ada hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural right, misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang keenam ada hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, procedural right, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke piagam HAM. Piagam HAM, macam-macam piagam HAM. Yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, dan yang kedua ada Atlantic Charter pada 1941, pelopornya F.D. Roosevelt. Yang ketiga ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, yaitu pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia. Yang keempat ada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan piagam hak asasi manusia di Indonesia. Baik, kita lanjut lagi ke peradilannya. Peradilan HAM Internasional. Peradilan HAM Internasional pada tahun 1948, PBB mengeluarkan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu Universal Declaration of Human Rights, yang menjadi dasar hukum internasional baru bagi persoalan HAM. Lembaga bernama International Criminal Court mulai bekerja pada 2002 untuk mengadili kejahatan perang, pembersihan etnik atau genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Peradilan HAM internasional dibentuk ICC, yaitu International Crime Court, pada tanggal 17 Juni 1998 di Roma. Dalam konferensi atau sidang United National Diplomatic Conference on Criminal Court, disepakati bahwa kejahatan-kejahatan itu adalah terdiri dari yang pertama, the crime of genocide, yaitu pemusuhan massal terhadap kelompok etnis atau agama tertentu. Yang kedua ada crime against humanity, yaitu kejahatan melawan kemanusiaan. Yang ketiga war crimes, yaitu kejahatan perang. Yang keempat the crimes of aggression, yaitu penyerangan suatu negara, suatu bangsa atau negara terhadap negara lain. Ada lagi lanjut ke pelanggaran ya. Pelanggaran HAM yang tadi ini. Pelanggaran HAM berisi yaitu pelanggaran berat yang dimaksudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, yang mencakup pada yang pertama kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara yaitu membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian orang dan serangan tersebut ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil berupa yang pertama pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Yang kelima, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang. Keenam, penyiksaan. Yang ketujuh, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Yang kedelapan, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 9. Penghilangan cara orang secara paksa atau kejahatan apartheid. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia itu yang pertama ada kasus Marsinah, yaitu kasus ini berasal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT CPS pada tanggal 3-4 Mei. Aksi ini berbuntut dengan di PHK-nya 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya. Pada 5 Mei 1993, Marsinah menghilang dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 1993 Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Milangan Nganjuk. Yang kedua ada kasus bom Bali, peristiwa peledakan bom oleh kelompok teroris di Legian Kuta Bali pada tanggal 12 November 2002 yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 202 orang dan ratusan yang terluka. Semakin menambah kepedihan kita, apalagi yang menjadi korban tidak hanya dari Indonesia, bahkan kebanyakan dari turis mancanegara yang datang sebagai tamu di negara kita yang mestinya harus dihormati dan dijamin keamanannya. Baik, sepertinya sudah. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.